Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Anjanus Sukmayanti. Nah, di sini saya akan men-sharing kepada kalian tentang tugas metodologi penelitian yang dimana tugas kami adalah membuat proposal penelitian. Nah, di sini proposal penelitian saya judulnya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di wilayah Puskesmas Jeroaru. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Jeroaru. Nah, teman-teman, tugas ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Nah, langsung saja kita ke slide-nya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada judul saya yang dimana proposal penelitian yang dimana judulnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Jeroaru. Nah, di sini ada latar belakangnya. Nah, yang dimana pengertian dari stunting itu sendiri adalah suatu masalah yang sangat serius bagi kehidupan dunia, yang dimana masalah gizi pada anak yang berumur 0 sampai 5 tahun. Nah, di sini menurut keputusan Menteri atau Kemenkes, Menteri Kesehatan, yaitu stunting adalah satu permasalahan gizi yang utama pada balita umur 0 sampai 5 tahun yang masih belum bisa diatasi. Nah, terus di sini ada prevalensi stunting, yang dimana prevalensi stunting balita menurut riset kesehatan dasar itu, menurut Skesdas itu menurun ya dari angka 37,2% itu pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018 gitu. Walaupun menurun, tapi prevalensi ini masih jauh dari kata atau dari yang direkomendasikan oleh WHO atau World Health Organization. Nah, teman-teman, di NTB atau Nusa Tenggara Barat itu sendiri, angka stunting itu masih menjadi permasalahan yang harus ditangani ya, oleh kita bersama, ditangani dengan serius. Nah, di mana di NTB itu sendiri angka prevalensinya juga disebut tinggi gitu. Angka prevalensi di NTB itu menunjukkan 32,7% itu pada 2022. Teman-teman, untuk dari hasil atau dari data profil kesehatan Kabupaten Lombok Timur itu tahun 2022, di mana Kabupaten Lombok Timur ini memiliki 35 puskesmas yang aktif sampai saat ini. Nah, dari sana kita bisa lihat datanya, yang dimana puskesmas Jeroaru itu memiliki balita yang sudah didata ya, di puskesmas Jeroaru itu memiliki balita itu sebanyak 3.963. Nah, dari jumlah itu yang kita lihat cukup banyak yang mengalami stunting ya, yang dimana angka balita yang stunting itu sebanyak 883 balita yang stunting yang berada di wilayah Puskesmas Jeroaru. Nah, dari data yang tadi, dari latar belakang masalah yang tadi, kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil rumusan masalah gitu. Nah, untuk rumusan masalah kita di sini, teman-teman, kita ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Jeroaru. Nah, itu untuk rumusan masalahnya. Nah, dari rumusan masalah itu tentu kita punya tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada wilayah Puskesmas Jeroaru, itu untuk tujuan umumnya. Adapun tujuan khusus yang kita cantumkan di sini adalah kan kita memakai beberapa variabel
bebasnya, yaitu seperti ASI eksklusif, terus ada juga berat badan lahir, terus status ekonominya serta pendidikan dari ibu itu sendiri. Nah, jadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pemberian ASI eksklusif, terus pendidikan ibu, status ekonomi, serta riwayat berat badan lahir dari balita tersebut dengan kejadian stunting di wilayah Puskesmas Jeruwaru tersebut. Tuh. Baik teman-teman, kita masuk ke landasan teorinya di bab 2, yang dimana di sini ada pengertian stunting. Nah, di sini untuk pengertian stunting itu sendiri menurut World Health Organization atau WHO, nah stunting itu merupakan gagal tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, terus infeksi berulang, terus stimulasi psikologis yang tidak memadai gitu. Itu merupakan pengertian stunting menurut WHO. Nah, sedangkan dampak dari stunting itu sangatlah membahayakan gitu. Nah, diantaranya dampak dari stunting itu akan mempengaruhi perkembangan otak jangka panjang pada balita tersebut gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan kinerja akademik dari balita tersebut nanti jika mereka sudah tumbuh menjadi dewasa. Atau menurut WHO ya, menyusui itu adalah salah satu cara yang efektif untuk menjamin kelangsungan hidup dari anak itu sendiri, dari balita itu sendiri gitu. Nah, namun kita sering melihat gitu pada fenomena di hari-hari ini itu banyak dari ibu-ibu yang enggan untuk menyusui anaknya, padahal kita bisa tahu dan kita sudah tahu gitu bahwa ASI itu merupakan makanan yang ideal untuk bayi, itu aman, terus mengandung antibodi, terus gizinya juga banyak. Itu semua energi dan nutrisi itu terkandung dalam ASI itu sendiri. Apa yang dibutuhkan bayi selama berbulan-bulan atau bulan-bulan pertama itu ada di ASI gitu. Nah, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu memiliki kinerja yang lebih baik dalam tes kecerdasan, terus kecil kemungkinannya juga akan mendapatkan atau akan mengidap penyakit kronis seperti kanker, kemudian obesitas, terus penyakit kardiovaskular atau penyakit degeneratif gitu. Nah, dari ibunya sendiri juga tidak akan gampang mendapatkan kemungkinan kecil akan mendapatkan penyakit seperti kanker, terus kanker payudara, terus kanker ovarium gitu. Nah, kita lanjut ke pendidikan ibu itu sendiri. Nah, di mana pengertian dari pendidikan itu sendiri teman-teman adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan, perubahan, dan kesehatan setiap orang. Itu pengertian pendidikan. Nah, teman-teman, orang tua atau terutama ibu yang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi itu mungkin akan lebih baik dalam mengasuh anaknya dibandingkan orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Selanjutnya itu adalah status ekonomi dari keluarga atau ibu bapak dari bayi tersebut. Nah, pengertian dari status ekonomi itu sendiri adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan finansial dari keluarga dan perlengkapan materi yang tersedia. Nah, di sini teman-teman, yang namanya status ekonomi, sosial ekonomi itu sendiri itu merupakan hal yang penting untuk menunjang kebutuhan dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Bagi keluarga yang kurang mampu itu bisa jadi pendidikan dan kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah,
teman-teman, selanjutnya itu riwayat berat badan lahir dari bayi tersebut. Nah, di sini teman-teman, menurut WHO atau World Health Organization itu diperkirakan 15 juta bayi lahir prematur dan lebih dari 20 juta bayi lahir dengan berat badan lahir rendah setiap tahunnya. Nah, teman-teman, bayi yang lahirnya dengan prematur dan berat badan lahirnya itu rendah itu merupakan penyebab utama dari kematian pada bayi baru lahir dan anak di bawah 5 tahun. Nah, bayi prematur dan berat badan lahir rendah itu berpotensi sangat tinggi untuk berisiko sangat tinggi untuk mengalami gangguan tumbuh kembang gitu. Nah, akibat dari kelahiran yang prematur dan berat badan lahir itu rendah itu dapat bertahan hingga usia dewasa gitu, sehingga meningkatkan resiko dari berbagai macam penyakit kronis, contohnya seperti obesitas dan juga diabetes gitu. Nah, lanjut kita ke bab 3, yang dimana bab 3 ini isinya adalah metode penelitiannya. Di sini yang pertama adalah ada rencana penelitiannya. Di sini penelitian saya ini merupakan penelitian yang observasional ya, dengan desainnya itu adalah kasus kontrol. Nah, lanjut itu ada tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk tempat penelitian ini sebagaimana yang tercantum dari judul saya, yaitu tempatnya itu bertempat di Puskesmas Jeroaru gitu, di wilayah Puskesmas Jeroaru di Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ya. Dan untuk waktu penelitian ini saya mengambil rentang waktu 1 bulan, yang dimana itu dari bulan November nanti sampai dengan bulan Desember 2024 gitu. Nah, untuk variabel penelitian saya di sini untuk variabel dependen atau terikatnya itu saya mengambil standar. Saya menaruhkan ada 4 variabel bebas, yang dimana itu ada ASI eksklusif, terus ada juga pendidikan dari ibu itu sendiri, terus ada status ekonomi dari keluarga intinya bayi tersebut, dan juga yang keempat adalah riwayat berat badan lahir dari balita tersebut gitu. Teman-teman, kita masuk ke populasi dan sampel, yang dimana populasi yang saya gunakan itu adalah 10 balita yang berada di wilayah Puskesmas Jeroaru tersebut, dan sebagai sampelnya adalah balita yang tidak mengalami stunting, yang berumur 12 sampai 59 bulan sebagai kontrolnya, dan balita yang mengalami stunting itu sebagai kasusnya gitu. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Saya menggunakan dua metode, itu primer dengan sekunder, yang dimana untuk data primernya itu saya peroleh dari kuesioner yang akan saya berikan, terus data sekundernya itu akan diperoleh dari buku KIA ibu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Jeroaru nanti. Nah, untuk rencana anggaran penelitiannya teman-teman bisa lihat di atas ya. Ini adalah rencana anggaran penelitian dari saya, totalnya itu 1.010.000. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.